Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berikanlah kami hikmat pengertian untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, lalu kami mau hidup seturut firman-Mu. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami semua, dan kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yakobus pasal 4 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan begini, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita sukai saat ini? Jika pertanyaan ini harus kita jawab dengan jujur, pribadi lepas pribadi saudaraku, maka kita akan menemukan berbagai macam jawaban. Ketika kita ditanyakan apa yang kamu suka, ya, biasanya semua jawaban akan muncul selalu berkaitan dengan keinginan diri setiap manusia dan tanpa terkecuali. Bila hal itu juga ditanyakan kepada kita sebagai orang percaya. Nah saudaraku, ketika ditanyakan demikian apa yang kamu suka, maka kita akan menemukan jawaban. Ada orang yang bisa saja menjawab, saya suka rumah yang bagus, saya suka mobil dengan model klasik atau dengan merek tertentu. Begitu juga dengan motor dengan merek tertentu atau motor-motor klasik, barang-barang branded dengan merek-merek tertentu, saudaraku, ya, koleksi jam dengan merek tertentu, atau juga punya koleksi sepatu dengan merek-merek tertentu, juga suka terhadap fashion atau pakaian dengan merek-merek tertentu. Nah saudara, semua kesukaan kita ini sebenarnya adalah hal yang fana, hal yang tidak bernilai kekal. Tetapi kita suka semuanya itu, kita mengejar semuanya itu, ya. Kita berusaha mati-matian untuk memperoleh semuanya itu. Kenapa demikian saudaraku? Karena selama ini dunia sudah terlanjur mengajarkan kita untuk menikmati kesenangan hidup yang demikian. Dan kita tidak pernah merasa bahwa dunia telah menipu kita. Kita tidak pernah merasa sudah terjerat oleh tipu daya dunia. Kita tidak pernah merasa bahwa dunia telah menguasai hati dan pikiran kita. Kita sudah terikat dengan semua kesenangan itu, sehingga kita tetap menganggap semuanya itu sebagai suatu hal yang wajar atau kehidupan yang wajar. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari ini semua. Sebagai orang percaya seharusnya kita menyadari bahwa semua keinginan diri yang menjadi kesukaan hati kita, itu semua adalah sumber dari persoalan-persoalan hidup yang kita alami atau yang kita hadapi saat ini. Sebab biasanya keinginan diri itu selalu dipenuhi dengan hawa nafsu diri dan keinginan daging, saudaraku. Nah pada akhirnya saudaraku, kalaupun kita berdoa, maka doa yang kita naikkan kepada Allah Bapa di sorga, semuanya itu berisi dengan permintaan-permintaan yang hanya sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu diri kita sendiri. Karena ingin mencapai semua keinginan-keinginan diri itulah maka ada begitu banyak orang rela bekerja siang dan malam supaya mereka bisa memperoleh semuanya itu, ya. Sebab semuanya itu dianggap
bisa membahagiakan hidup mereka. Semua itu dianggap bisa membahagiakan hati mereka. Dan yang lebih fatal lagi saudaraku, semua itu dianggap bisa menjadi prestis dalam kehidupan mereka atau bisa mengangkat nilai diri mereka supaya mereka bisa dipandang orang lain atau menjadi terhormat di pandangan mata orang lain. Tetapi ingat baik saudaraku, ini semua adalah kesia-siaan. Saudaraku, semuanya inilah yang membuat ada begitu banyak orang ingin menjadi kaya. Ya, mereka ingin menjadi kaya supaya mereka bisa mencapai semua yang mereka inginkan, dan pada akhirnya juga mereka menjadi cinta uang. Saudaraku, kalau kita melihat 1 Timotius pasal yang ke-6, kalau kita baca ayat yang ke-9 dan seterusnya, tetapi mereka yang ingin kaya, perhatikan itu, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Lalu ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Perhatikan itu saudaraku, sebagai orang percaya seharusnya kita memiliki keinginan yang berbeda, saudara, ya. Keinginan yang tidak lagi ditujukan kepada perkara-perkara dunia ini dengan segala kesenangannya, tetapi hanya ditujukan kepada Tuhan dan kerajaannya, bukan yang lain. Saudaraku, keinginan kita seharusnya cuma satu itu saja, Tuhan dan kerajaannya, ya, supaya jika ditanyakan apa yang kamu suka, orang yang mengingini Tuhan dan kerajaannya, dia akan menjawab, saya suka melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Saya suka hidup dalam kesucian. Saya suka hidup dalam kekudusan. Saya suka hidup dalam kebenaran. Saya suka membaca firman Tuhan. Saya suka mendengar firman Tuhan. Saya suka hidup kalau menyenangkan hati Bapa di sorga. Bukan suka yang lain, saudaraku. Bukan suka terhadap hal-hal yang fana, hal-hal yang sementara. Kenapa kita harus mengarahkan keinginan kita, rasa suka kita hanya kepada Tuhan dan kerajaannya? Nah saudara, sebab rumah kita bukan di dunia ini, kewargaan kita bukan di dunia ini. Kewargaan kita di sorga, rumah kita di sorga. Kita harus suka hanya kerajaan Bapa di sorga. Kenapa demikian saudaraku? Karena sebenarnya kita ini sudah berada di ujung, ya, di ujung dari pertandingan iman yang benar yang sedang kita lakukan saat ini. Kita sedang berada di ujung dari akhir zaman ini. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 11 kalau kita baca, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ya, ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi kalau fokus hidup kita, kesukaan kita diarahkan kepada hal-hal duniawi saja, maka dapat dipastikan kita akan terbuang dari hadapan Tuhan. Dapat dipastikan kita tidak akan pernah dikenal oleh Tuhan. Dapat dipastikan kehidupan kita di kekekalan nanti akan berakhir di dalam api neraka yang tidak pernah padam. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak pernah bosan-bosannya untuk memperingatkan saudara dan terus berkata, bertobatlah, berbaliklah kepada Tuhan, sadarlah sebelum terlambat. Artinya sadarlah sebelum akhirnya. Karena kesukaan kita terhadap hal-hal duniawi, hal-hal yang tidak bernilai, hal-hal yang sia-sia, itu akan menggiring kita ke dalam kebinasaan yang kekal.
Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami disadarkan bahwa selama kami masih hidup di dunia ini, kami harus menjaga hati kami, menjaga keinginan diri kami, supaya apapun yang menjadi kesukaan di dalam kehidupan kami, semua itu harus bernilai kekal. Kami tidak mau lagi mengingini sesuatu yang sia-sia, yang fana, yang pada akhirnya akan membawa kami ke dalam kebinasaan kekal. Bapa, tolong kami. Roh Kudus Tuhan kiranya terus membimbing kami, menuntun kami, supaya di sepanjang sisa umur hidup kami tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu, mengingini Engkau saja ya Tuhan, lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Amin.